Jadi bisa diberikan untuk teman atau kami ya. Telepon deh, gue stroke kecil. Ya apa sih? Kan ada Oscar. Jadi uang sekolah memang nggak bisa free juga. But I see a lot of great children in Indonesia itu tinggal punya kesempatan aja, tinggal dipetik aja, maksudnya di makanya aku tiru Mission Impossible. We just feel like that one spark Indonesia tuh bisa majunya kayak Malaysia, Singapura, tak akan kalah gitu loh. Iya, betul. Itu akhirnya finally I joined the writing camp yang mendisiplin kita Oke. untuk tulis ya. Iya. Kok ya untung beneran belum 50 dan masih hidup dan tertulis dari Agak di sini ya, tarik-tarikan ya Mbak Mia. Oke. Menyelesaikannya hanya dalam waktu 2 bulan aja gitu loh. Nah, kok bisa 2 bulan bisa selesai gitu Mbak? hebat itu writing camp memang. Really put me into like situation in a WhatsApp group that if you don't finish that certain pages in that between the certain time gitu ya. Jadi tiap hari itu saya lupa, they require you to submit like 2 or 3 pages, setengah mati tuh mereka tulis 3 halaman itu aja setengah mati. And if you don't finish, they will declare you in the WhatsApp group your name, your failure. Oh itu kan ego ya. So I finished it in 2 months. I need that kick, you know, in my butt to finish it gitu loh. I finished. Berarti diselesaikan dalam training camp itu atau setelah itu Mbak? During that writing camp. Training campnya berapa lama? How long? Training camp for that 2 months. Oh, Yeah. 2 months. So for that 2 months, either you get COVID, you get like strangled in the middle of suicidal anything, you have to finish. Suicidal. Oh, wait, tepuk tangan dong. That's a very good idea. Jadi nggak boleh ada alasan ya. Memang misalkan salah satu perempuan yang ada di sini mau nulis buku, nggak bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Betul. Nah, tapi dikasih tahu namanya bocorannya di training camp itu poin-poin apa sih, poin disiplin apa yang diberikan kepada mereka calon penulis atau penulis yang sudah ada. That thing I cannot go into details ya. Aku lupa detail-detailnya. Tapi yang dia bilang itu, you write, you put your soul. You write with a vision. Jadi, lu mau nulis itu, you have to set first your mind why you want to write. I cannot write a novel. Yeah. So, but even if you want to write a novel, there is a vision. It's not just a story that you just want to randomly write, killing your time. Gitu. It has to be like a vision. Mau itu cerita picisan Korea drama pun, it is a vision to make happy your reader, to make happy your reader who is broken hearted, mungkin kayak gitu ya. There has to be a vision, no matter harus ada purpose-nya gitu. No matter how simple it may sound, kayak gitu. Oh aku I have a vision man for Indonesia, it's big kayak gitu ya. So I have to finish it gitu. Bagus lah. Aku motivate itu. Kita kayak ini ya dapat Aku tuh ngeliat ini loh apa sih? Costco itu kayak giant kayak supermarket gitu lah. Dulu tuh ada yang grosir kayak gitu loh. Wong itu loh tempat jualan grosir, bisa ada buku untuk anak-anak, bisa ada video untuk anak-anak. Terus saya padahal ini saya ngambil bisnis, ngambil master gitu ya, nggak ada hubungannya sama anak-anak. Terus saya ke perpustakaan. Ya ampun, perpustakaannya. Saya itu nggak mau Amerika secara politis ya. This is nothing about that ya. But really when I went there, I really see like
wih, this is really paradise for kids gitu ya. Jadi buku untuk anak-anak pas perpus itu adalah gratis loh, masuk itu gratis. Artinya apa? Anak-anak dari mulai imigran gelap sampai imigran terang itu they can come to the same luxurious facility, luxurious material. Jadi bukan perpustakaannya for marble floors itu bukan, tapi buku-bukunya, video-videonya, lagu-lagu untuk anak-anak. Kamu tinggal nyari, bes kamu anakmu mau berapa? 6 bulan, ayo sini. Nah, petugas perpustakaan itu meternya itu bisa bilang, this is for 6 bulan itu anakmu apa? Speech delay, normal atau hyper kayak gitu. They will provide everything. A very informative person. Jadi aku tuh sampai eling-eling kata-kata gini. It takes a village to raise a child. Butuh satu kampung, satu kota. Jadi gak cuma guru netak gitu loh. Sampai sing misalnya cleaning service kayak di Disney itu kan sampai diajarin ya. Cleaning service pun when they interact with the child. Tukang becak when they interact with the child, they are that time a teacher for the child. Jadi everyone involved gitu loh. Dan itu yang saya rasain sih waktu itu, waktu di New York. Berarti total Tapi berapa tanya lama? apa sih? Tapi total berapa lama Mbak di New York? Di New York aku 5 tahun lah, 4 lebih. Kayaknya if I never jump into education, it will always bang in my heart. Ngerti nggak maksudku? Tahu. Ada kayak gitu loh. Lu nggak sampai ngerjain itu menutup mata tidak dengan tenang gitu bilang. That's how I feel. Jadi 18 years old, I was a Sunday school teacher. That's my first encounter with children. Sebelumnya tuh aku anak-anak ini ya bikin headache kayak gitu ya. But when I was assigned to be a Sunday school teacher, that my first falling in love. Okay. Nah, terus habis gitu ya itu terus aku dibawa lagi bikin New York. Aku ngeliat, wih bisa ya pendidikan tuh kayak gini ya. Pendidikan itu ternyata bisa ya, nggak cuma di sekolah, toko buku, toko grosiran pun everyone is responsible for a child's education. Gitu. Ya itu. Jadi pengalaman di New York ini akhirnya benar-benar membangkitkan lagi mungkin keinginan terpendam yang nggak disadari oleh Mem Julie gitu ya. Bagaimana concern di dunia pendidikan dan juga anak. Itu aku waktu pulang itu aku mikir, gua pulang, aku waktu itu ya kepikirnya ya mau menawarkan diri ke sekolah-sekolah negeri. Ajar Inggris, pokoknya intinya itu Inggris gitu. Soalnya aku mikir that's what I can teach, that's what I can start. Kalau disuruh ngajar math, I still remember I'm doomed with integral. Science, fisikaku, I'm good with English. I'm good with language. And that's what I first decide when I come home. I will start school. Anakku dewe tak homeschool gitu. Tapi gak usah jadi sekolah. I'm blessed with a husband. Okay. Yeah, my husband really believed in me at that time. Yeah. Not always, but at that time. He's like, lu daripada ngajar, ya wis buka sekolah tau. Terus waktu itu papa mamaku juga. So it's a very good support system. That finally at the end itu tuh, ayo wis. Jadi ceritanya adalah Mem Julie dulu homeschooling anak sendiri. Enggak langsung buka sekolah. Dari sini, here. This is the history-nya. The two rukos. It was like not 3 rukos. It was 2 rukos. Orang-orang tuh kayak bilang, preschool kok ada di rumah anak yang gundung kabeh kayak gitu ya. And then there is no enggak ada taman-taman bermain, namanya aja taman bermain. Tamannya di mana kayak gitu sampai tak kasih kembang-kembang gitu. Iya. Jadi ini adalah pertama kali sekolahnya ya Ibu. Jadi 3 ruko ini 4 lantai ya Mem ya. Iya, semuanya dipakai kah? Iya, sampai guru-guru enggak ada. Waktu itu saya masih ingat guru-guru untungnya masih muda-muda ya. Ruang gurunya di lantai 4. Kayak gitu. Baiklah. Di lantai 4 kecil, lantai 4 sampai lantai 4 dan itu semua TK playgroup. Kita tidak berani buka SD karena masih terlalu kecil. Terus the second year we bought Ivy Royal Residence. Itu just jadi tahun kedua aja Mem. Ini pokoknya wis yakin wis aku sampai mati di pendidikan gitu loh kira-kira. Maybe that's in my head is, don't worry, I will finish it. I will be very responsible. I thought I was a very one-person player. Aku mikir dengan saya tak cukup. But in the end, I see like how blessed I am with the teamwork. Aku nggak apa-apa ya? Boleh. Sis, berdiri sis. Ini guru pertama tahun pertama. Yang pertama
and you trust me. And then I also have the young girl at the back of Young Living ini Florencia, ya, Nindya ya. Nin, would you stand in here? Ya, Nindya ini yang nemenin ikut program Kemdikbud, ngajar sampai ke daerah-daerah. That's Nindya. Ini petarung banget, yang kalau udah ngajar training itu sudah tidak pandang bulu, sampai masuk ke daerah-daerah yang nggak ada listrik, mau ke daerah itu pun training pakai pakai perahu gitu. That's Nindya. Yeah. So I was blessed with these people gitu. Saya nggak bakal bagus in term of the grammar or tata bahasa memang di buku ini. Itu I have to admit. I was helped by the editor. Itu pun saya lihat mereka juga sampai sempat mungkin agak banyak editannya kayak gitu ya. So really pardon kalau waktu Anda baca itu, wih kok rada mencolot kayak gitu kira-kira ya. But the bottom line of this book, number one, I give like the opening. Ya, opening itu like why we need to care more than just our own, than just like bringing the kid itu to school. Pendidikan itu nggak cuma bawa anak ke sekolah gitu loh, tapi gimana kita ini jadi facilitator for the education. Nah itu masih motivational things. Kemudian saya mulai kasih, menurut saya ya, sedetail mungkin. Jadi, oh ya, nomor 1 itu 5 tahun pertama, itu semua kayaknya sudah tahu ya, the 5 golden years gitu ya. Jadi 5 tahun pertama itu kita harus punya dasar paling enggak, sekalipun itu ada gurunya, sudah ada bunda pautnya, but the mother themselves itu harus punya gambaran. Waktu aku mau beliin mainan, itu mainannya kayak apa? Buku, lagu, nyetelin video, itu kira-kira video-video kayak apa? Itu saya tulisin. Saya kasih contohnya video itu kayak apaan, harus punya apa, kayak lagu itu untuk anak usia 1 tahun misalnya gitu ya. Itu lagunya diulang terus, kata-katanya ya itu terus. Habis itu contohnya apa, itu saya kasih contoh. Jadi itu nanti orang tua yang waktu lihat dan anaknya lagi umur 1 tahun, dia dari contoh, saya yakin dengan mudahnya, ini yang sudah literate into YouTube things ya, mereka akan lihat nanti di YouTube, oh ini kira-kira kayak gini, sudah punya apa itu namanya, konsep, pattern yang harus kamu cari apa, lagunya terserah lagunya gimana, memfilternya itu yang penting. Tapi tetap saya kasih contoh, itu lagu. Terus kemudian untuk video itu video apaan sih yang sudah paling nggak kita filter, yang sudah kita, saya nggak bilang yang di IV itu laboratorium ya, tapi murid-murid kita lihat, wih cepet anak ini begitu pakai ini bisa baca, effortlessly, nggak bisa langsung baca maksud, sorry, foniknya tuh bisa langsung dapat. Jadi dia tuh udah CAT, cat, nggak ada itu dia gitu, fonik ngerti kan ya, cat, nah kayak gitu. Jadi dia harus ngerti ini ya, C itu ada suaranya, apalagi Inggris itu lebih susah. Itu kadang baca man, ball. Ini grammar, itu nanti saya tunjukin satu-satu. Ojo dipikir itu pelajaran pokoknya. Now we want to learn English, gak ada itu. Biar anaknya langsung begitu, gitu ya. We want to play, tapi pakai Inggris kayak gitu. Ya. Terus playnya pakai apa? Nah itu di sini ada. Jadi satu-satu tuh kita mesti pokoknya dapat intinya. Di saya tuh cuman terbatas. Saya cuman kasih kayak kayak patternnya dulu. Gitu. Jadi mindsetnya dulu dibongkar. Ojo ngajar Inggris, ngajar bahasa Inggris. Denger tok rasanya semua semakut taranya. Ya. Jadi we want to cook. Tapi aja rono iku wortel carrot lah atau apa kayak gitu, atau mamane dhewe ndak ngerti nih wortel carrot. Setelno YouTube cooking misalnya kayak gitu. Nah itu 4 ya. Pertama tuh bongkar kepala. Chapter yang kedua adalah Have Magic. HP Magic. HP Magic. Oh, oke, HP Magic. Salah ketik. Enggak. Oke, benar. Saya aja ke Inggris. HP Magic itu maksudnya nggak cuma HP ya, mohon. This is what I have. Bisa nggak ini saya komersilin jadi paket-paket franchise? Bisa. Buku-bukunya, terus saya jual franchise dalam bentuk dolar, ya bisa memang. Tapi for my Indonesia, I want everyone
as many as possible itu kerasain tanpa harus mikir mesti bayar berapa gitu maksud saya. Jadi that's my ketok tular. Ya memang buku ini akhirnya masih mesti berbayar because there is a printing material, but this gonna be I do really hope this gonna be a book that nyalain gitu ya, that will spark many people. Sebetulnya aku berharap juga kayak CSR atau orang-orang yang bisa terlibat untuk punya andil dalam pendidikan kayak gitu ya. Jadi ini berandai-andai ya, misalnya ada orang yang punya mall yang pada akhirnya mallnya itu bisa ngasih waktu untuk pegawai-pegawainya, karena saya lihat ada gitu di Amerika namanya Bright Horizon. Bright Horizon itu daycare yang selalu deket ke lokasi kantor. Jadi itu daycare itu deket ke mama-mama yang anak-anaknya harus ditinggal karena sudah selesai maternal leave, ya kan? Itu ibunya bisa ada daycare di deket, dan itu dimodalin sama, bukan dimodalin, disupport sama perusahaan. So if it is McDonald will support this Bright Horizon. Jadi misalnya uang sekolahnya atau uang daycare-nya itu misal 100.000 gitu ya, $100, the mothers will just get like, we just need like to pay like maybe 30, the 70 was covered by McDonald, dan itu bisa ningkatin etos kerja orang tua itu karena ngerasa aman pulangnya nanti sama anaknya atau kayak apa kayak gitu. Nah, jadi selain ibu, selain guru, a lot of shareholders that we need to have them involved. Itu maksudku ya. Entah itu. Jadi ini sebenarnya visinya nggak cuma hanya ya udah ini buku untuk para orang tua, pemerhati anak dan sebagainya, tapi juga lebih besar lagi gitu Mbak Mia, bahwa buku ini juga bisa menularkan bagaimana sebenarnya kita bisa saling mensupport satu sama lain ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai kegiatan dan berbagai audiens juga tuh. I have heard Citra ya, she just shared with me, itu punya balita.co kan. Yes, betul. Balita.co itu yang children entertainment kan, kayak gitu, yang educational. Ya, yang subscriber-nya ada berapa puluh juta. Ya kayak gitu tuh kan sudah. Sekarang loh entertainment tuh anak-anak kan banyak yang kena. Lagu Korea, apa anak saya tuh lebih bisa lagu Korea daripada kita nih ketoknya Cina, lagu Cina nggak bisa, lagu Korea bisa gitu. Kamu ngerti tak sih dinyanyi apa? Nggak ngerti, nggak semua ngerti gitu, tapi bisa hafal kayak gitu. We need those kind of ya semacam kayak balitaku yang memang kayaknya jalan sendirian ya, mungkin I don't know like how you feel gitu ya, untuk ngerintis sesuatu yang memang tujuannya mengerucut untuk ngelahirin generasi-generasi ini yang memang strong learners gitu ya. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi. Ya itu tugas loh. Jadi they just let the kids explore. Kadang dibiarin dari game yang setahu game apa sih, blok-blok itu apa namanya? Minecraft. Ya itu dari Minecraft. Ya itu. Jadi mereka mainnya dari situ. So they don't go directly into like a coding session. Itu sih yang setahu saya ya, gitu kayak gitu. Jadi malah kayak diajak dulinan memang. Itu bahkan sampai anak-anak umur 14, ada yang mulai dari umur 7 tahun. Kayak gitu. Tapi diaturin kayak dari robotik, dari apa. Jadi diajarin lewat konsep yang nggak langsung coding. Kayak gitu. Sebab nanti coding-codingnya sendiri itu kan mulak ke chat GPT ya, iso kok zaman sekarang itu kan orang bilang kayak gitu kan. Nah itu, I don't know if it helps ya. Memang itu bukan bidangku juga coding ini. Aku cuma lihat dari anakku dulu jadi coding itu gara-gara saya ingat dibiarin mainan. Itu mungkin it is one thing kayak gitu that can help. Sama di Inggris kan. Kalau di Ivy School ada juga. That's the human side of a teacher. Itu yang saya bilang nomor 1 itu memang bahan yang mau diajar apa. Jadi saya sendiri waktu masuk ke kelas, yang penting buku yang saya bawa, materi yang saya sampaikan, itu sudah dibantu dari sekolah, sistemnya itu sudah betul. Artinya gini, saya bisa enggak guru yang kurang bagus? Bisa. Tapi pada waktu bahan yang saya sampaikan ini masih bagus, nyampe ke anak itu paling enggak barang bagus.
Tapi kalau bahannya sudah keliru, Masya saya ini guru yang punya penghargaan Oscar sekian puluh kali, tapi bahan yang saya kasih ini tetap sampah, ya nyampe ke anak itu sampah. Jadi nomor satu itu memang apa yang mau didulang ke anak itu dulu mungkin ya, kayak gitu. Jadi saya tadi mikir kayak misalnya PAUD gitu ya, kita pasti punya guru-guru di bunda-bunda PAUD itu pasti yang, apalagi kalau yang di kampung yang Ada juga dari PAUD di sini juga ya. Oh, ibu nah, dari PAUD.